Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdinand Rizky Widiadana dengan NIM 522 ingin menyampaikan materi mengenai perlindungan varietas tanaman. Yang pertama, perlindungan varietas tanaman atau PVT merupakan salah satu bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Perlindungan ini diberikan kepada pemulia tanaman atau pihak yang telah melakukan pemuliaan tanaman atau pemulihan tanaman. Perlindungan HKI atau varietas tanaman banyak bermanfaat seperti meningkatkan jumlah dan kecepatan varietas unggul baru yang kompetitif, meningkatkan kompetensi industri pembenihan, membendung banjirnya produk impor, meningkatkan pendapatan petani, serta mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan kimia dan perluasan pertanian ke lahan marginal. Keuntungan tersebut akan bermuara pada pencapaian ketahanan pangan nasional. Perlindungan tersebut juga diharapkan dalam mendorong kreativitas pemulihan tanaman, sehingga dapat menghasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan varietas tanaman hasil pemulihan dan hak pelaku pemulihan, maka telah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman atau UU PVT sejak tahun 2000. Hak kekayaan intelektual atau HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuh konsep kekayaan properti terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan. Dengan demikian, hak ini lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI merupakan istilah umum hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. HKI dalam sistem adalah yang memberikan apresiasi kepada para investor, pendesain, pencipta, dan pemegang karya intelektual lain. Hal ini tidak lain merupakan insentif atau tentu saja kompensasi bagi tumbuhnya karya-karya yang bermanfaat dan sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Inovasi teknologi sebagaimana peningkatan kekuatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. Inovasi teknologi dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat dan pengembangan teknologi mendorong pertumbuhan masyarakat eh, dalam kekayaan intelektual telah berubah dari bidang hukum dan bisnis yang sepi menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi teknologi tinggi. Pengembangan HKI dalam hakikatnya merupakan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Hal ini disebabkan oleh karena HKI berurusan dengan produk dan proses berkaitan olah pikir manusia. Pengembangan HKI diharapkan akan berkembang pula SDM terutama terciptanya budaya inovatif dan inventif. International Conference in Nutrition FAO atau WHO 1992 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup sehat. Hasil lokakarya ketahanan pangan nasional atau DEPTAN 1996 mendefinisikan ketahanan pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota rumah tangga dalam jumlah, mutu, dan ragam sesuai dengan budaya setempat dari waktu ke waktu agar dapat hidup. Ketahanan pangan pada tataran nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan juga halal yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan
berbasis pada keragaman sumber daya domestik. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Eh, Pangan nasional harus lebih dipahami sebagai pemenuhan kondisi seperti terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, dengan pengertian ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan, dan memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, vitamin, serta mineral, serta turunan bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman pada dasarnya juga ditujukan untuk ketahanan pangan nasional. Adanya penghargaan kepada manusia, adanya penghargaan kepada pemulia tanaman dan terjaminnya karya intelektualisasi. Mereka akan mendorong pemulia tanaman untuk menciptakan sebuah varietas baru yang lebih membawa manfaat kepada masyarakat. Data hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa varietas yang diajukan pendaftarannya merupakan varietas pangan dengan beberapa keunikan baru dan lebih menguntungkan bagi terciptanya ketahanan pangan. Pendaftaran PVT pada Kementerian Pertanian Masyarakat adanya beberapa uji agar varietas tersebut aman untuk didistribusikan dan diproduksi. Uji yang dimaksud juga merupakan salah satu proses untuk memenuhi ketentuan tentang pangan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat keterkaitan antara ketentuan yang mengatur pelindungan varietas tanaman, pangan, dan ketahanan pangan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Definisi atau pengertian perlindungan varietas tanaman selanjutnya dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang pelindungan varietas tanaman, yaitu pelindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara. Dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Jika dilihat dari pengertian tersebut, tergambar tegas bahwa negara berhak memberikan perlindungan varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pengertian berhak di sini, jika kemudian menggunakan instrumen undang-undang, dimaksud untuk lebih jauh mencari definisinya. Maka diketahui bahwa hak yang diberikan negara adalah hak khusus yang diberikan kepada pemulia untuk menggunakan sendiri hasil pemuliaannya atau bahkan dapat berupa persetujuannya kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya pada bagian pertimbangan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman telah dipertegas bahwa negara adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sehingga untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Kemudian Undang-Undang Program Legalisasi Nasional tahun 2010 sampai dengan 2014, yaitu RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, kemudian RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, kemudian RUU tentang pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik, kemudian RUU tentang keanekaragaman hayati, kemudian RUU tentang hortikultura, kemudian RUU tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dari daftar rancangan Undang-Undang Program Legalisasi Nasional tahun 2010 sampai 14 di atas, baru dua rancangan undang-undang yang telah disahkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura yang telah disahkan pada 2010 dan dasar dikeluarkannya undang-undang ini adalah kedudukan tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam
yang sangat penting sebagai sumber pangan yang bergizi, bahan obat nabati, dan estetika yang bermanfaat dan berperan sebagai meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Salah satu latar belakang dikeluarkannya undang-undang ini adalah karena sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal demokrasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang dihasilkan kemudian sehingga perlu diganti. Pada tahun yang sama dikeluarkan pula Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan cadangan beras pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah serta sebagai kelanjutan kebijakan pemberasan. Selanjutnya pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 tentang penugasan kepada perusahaan umum Bulog untuk pengamanan harga dan penyaluran kedelai dengan beberapa keunikan baru dan lebih menguntungkan bagi terciptanya ketahanan pangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.